Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi DC pinjol yang cukup meresahkan dan mengganggu kalian. Nah, sebenarnya caranya simple aja sih. Kalian nggak perlu takut kalian hadapi, tapi juga kalian harus ada ilmunya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang membuat DC pinjol ini secara nggak langsung akan males dengan kalian, malah nomor kalian yang akan diblokir. Ya, sebenarnya ini banyak banget share-share ya dari teman-teman, dan di sini saya akan rangkum aja cara-cara pengalaman dari semua orang rata-rata yang ada di grup itu menghadapi DC pinjol dan terbukti berhasil. Cara yang pertama, mungkin kalian harus seperti tadi yang saya bilang ya, gak usah takut, kalian anggap santai. Dia ngomong apa, jalannya apa, kalian jawab santai. Terus kemudian kalian juga lebih aktif menghubungi DC-nya. Kadang banyak juga nih orang-orang yang iseng nelponin DC mulu gitu ya, karena dia diteleponin, DC-nya dibalik telepon terus-menerus, yang akhirnya DC-nya sendiri yang ngeblok nomor HP kalian. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ya saya sendiri juga ketawa ya mendengarnya. Karena apa sih? Karena ya sebenarnya kita ini yang diteror, tapi malah justru kita yang meneror. Nelponin terus, ya Pak maaf ya Pak belum ada Pak, gimana ya enaknya, kayak semacam curhat-curhat yang akhirnya membuat DC itu kena mental dan ngeblok kalian sendiri. Mungkin awalnya dia yang mau ganggu kalian, tapi kebalik malah kalian yang ganggu dia, teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah, sedangkan cara yang kedua, kalian harus melek yang namanya aturan OJK dan hukum, sehingga ketika mereka memberikan kalian ancaman atau informasi apa, kalian patahkan, kasih argumen dan kasih pasalnya. Ya, itu akan otomatis membuat DC itu udah males banget dan mungkin gedek banget sama kalian nih. Akhirnya dia akan ngeblok nomor HP kalian ya. Dia nggak mau lagi nagih-nagih ke kalian. Biarkan DC yang lain saja yang handle kalian. Itu juga banyak banget nih teman-teman ya. Jadi semakin kalian banyak tahu tentang informasi tentang cara menghadapi DC pinjol, nah itu mereka juga nggak bisa semena-mena. Misal kalian ini terlihat pinter banget nih, terlihat ngerti hukum, terlihat ngerti aturan-aturan pinjol. Nah biasanya mereka tidak akan melancarkan ancaman-ancaman yang terlihat menyeramkan, tapi padahal itu bohong belaka. Terus kemudian yang ketiga, itu ada juga nih tipe-tipe solusi yang matiin HP, atau mungkin kalau ngeblok HP kayaknya agak malas lah ya ngeblokin karena nomornya banyak. Nah, matiin HP sementara. Nah, itu biasanya akan membuat DC pinjol malas juga. Ada juga cara seperti yang saya bahas kemarin ya, 2 minggu nomornya itu dinonaktifkan. Kemudian biasanya di HP itu ada settingan juga ya teman-teman, hanya bisa dihubungi nomor-nomor yang terdaftar di kontak kalian. Jadi seakan-akan kalau misalnya nomor lain yang nggak kalian simpen di HP kalian itu biasanya dengar sibuk. Nah itu di Android saya rasa ada ya. Jadi kalian bisa menerima telepon dari orang-orang yang terdaftar di nomor kalian sendiri. Terus kemudian ketika kalian mungkin mulai didatengin DC pinjol, nah itu kalian lampirkan nih aturan-aturan dari OJK. Tolong bawa surat sertifikat, identitas, kemudian izin, sertifikat profesi, dan lain sebagainya. Itu kalian minta semuanya agar mereka itu juga malas. Sebenarnya kebanyakan DC-DC ini mereka nggak mengikuti prosedur ya. Mereka jarang banget yang membawa kartu identitas, membawa surat tugas. Mereka biasanya membawa cuma satu aja, kayak data semacam hutang kalian berapa dan harus kalian lunasi di tanggal berapa. Ya itu aja. Jarang banget mereka membawa sertifikasi, surat tugas, dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus kalian tekan ke mereka. Bilang aja, saya nggak mau kalau nggak bawa itu. Ini akan membuat DC ini kalau yang udah datang ke rumah kalian akan males dan akan pulang dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang dimintai dokumen aneh-aneh, tentunya mereka kan nggak cuma menghadapi kalian ya. Pastinya akan banyak banget yang mereka hadapi di debitur-debitur galbe yang lain, yang mungkin kalau dia harus ke kantornya dulu untuk mengambil surat dan sebagainya, itu mereka akan malas teman-teman. Dari semua ini garis besarnya adalah kalian harus tenang, kalian harus bikin aja santai. Biasanya semua ancaman-ancaman itu kalau ini pinjol legal, kalian nggak perlu takut. Beneran ya, nggak perlu takut. Harus kalian khawatirkan adalah DC pinjol ilegal. Karena apa? Karena mereka mungkin bisa saja sudah menyadap HP kalian, bisa saja menanamkan virus di HP kalian. Itu banyak banget kejadiannya juga. Kalian disadap kayak mungkin data kalian diambil, dicuri. Nah itu yang kalian harus waspadai. Oke ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan kalian inspirasi. Mungkin ini bisa sedikit menenangkan hati kalian yang saat ini sedang panik, sedang galbay,
stres lah ya menghadapi DC-DC pinjol seperti ini, menjadi utangnya menumpuk. Intinya nggak usah takut teman-teman, intinya kalian santai aja, kalian lakukan sebaik mungkin untuk mencari uang tambahannya, karena banyak banget kok cara menghasilkan uang di internet, cara untuk bisa mendapatkan kerja sampingan, yang mana itu bisa kalian tabung pelan-pelan untuk melunasi hutang kalian. Ya, kalian tunggu saja, kalau belum ada uangnya nggak usah kalian bayar cicil. Itu nanti mungkin hutang kalian akan tetap semakin membengkak dan jadinya kalian akan nggak berasa nih sudah bayar. Ya, intinya kalian simpen aja uang kalian, ketika sudah penuh, sudah mencapai total hutang pokok. Nah, kalian ketika ditagih DC, kalian negosiasikan aja. Bisa nggak nih ini diputihkan atau mungkin dendanya dihapus, kemudian bunganya dihapus, jadi kalian bayar pokoknya saja. Kalau bisa, oke, deal, kalian hubungi pinjolnya ke CS-nya, bener nggak kalian mendapatkan fasilitas itu? Kalau bener, kalian tinggal bayar. Ingat, bayarnya sesuai aplikasi ya, sesuai cara pembayaran di aplikasi. Jangan mau diberikan virtual account dari DC-nya. Karena apa? Untuk menghindari penipuan-penipuan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.